Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan goyah hidupnya, stres sampai jerawatan karena tidak ada kamu di sisinya. Ya, jadi orang banyak sekali yang overconfidence, terlalu percaya diri bahwa apapun yang ada pada diri dia, kesuksesan yang dia rengkuh hari ini itu murni 100%, 100% sebagai hasil kerja keras dia. Ya, padahal sesungguhnya apa yang kita raih hari ini, apa yang kita capai hari ini, itu semua orang, baik yang kita kenal ataupun tidak, punya kontribusi. Ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita jelas punya kontribusi yang besar di dalam kesuksesan kita. Ya, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal sekalipun juga punya kontribusi. Ya, coba kita buat konten di YouTube. Ya, disebut sebagai konten yang berhasil, yang sukses jika yang menonton banyak, kan, yang like juga banyak. Padahal antara konten kreator dan orang yang menikmati hasilnya tidak saling mengenal. Ya, artinya apa? Artinya kesuksesan seseorang itu bukan dari kerja kerasnya sendirian, tetapi ada begitu banyak orang yang ikut mendorong, membantu dia agar dia berhasil. Ya, seperti halnya mantan hari ini. Mungkin kelihatan dia seorang pengusaha yang sukses, ya, seorang pekerja yang sukses, yang mapan secara finansial, materi. Dia lupa bahwa ketika dia memulai, dia tidak punya apa-apa. Ya, dia bisa sesukses hari ini karena ada kamu, ada Anda selalu menemani di sisinya. Ikut mikir, ikut bersama-sama memikul beban yang berat, ya, ikut mencarikan modal mungkin, dan sebagainya. Nah, sekarang ketika dia sudah sukses, dia lupa diri. Kacang lupa kepada kulitnya. Ya, dia bersusah-susah bersama Anda. Begitu dia sukses, dia ingin menikmatinya bersama orang lain. Ya, oke ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kita ini ya, sehingga ilmunya menjadi berkesinambungan dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua ya. Amin. Nah, jadi mantan lupa diri nih, dengan proses yang sedemikian rumit yang harus dia lewati, jalan yang terjal dan sulit yang harus bisa dia lampaui. Sekarang dia sudah sukses dan dia merasa
bahwa dia layak untuk menikmati hasil suksesnya bersama siapapun yang dia inginkan. Kita bisa melihat ya, ada begitu banyak orang yang memiliki cara berpikir yang demikian. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi justru kehidupannya mengalami kemunduran. Ya, Anda adalah seorang yang pekerja keras, ya, pemikir keras, tim kreatif di balik segala kesuksesan yang mantan raih. Walaupun mungkin Anda tidak seganteng apa yang dia inginkan, ya, tidak punya body yang atletis dan seterusnya, begitu ya. Sementara pasangan barunya mungkin rajin fitness sehingga punya body yang atletis, ya, punya wajah yang tampan, tetapi ya, ketampanan itu kan tidak bisa diolah menjadi sebuah ide kreatif yang bisa mendorong usahanya menjadi lebih baik. Ya, Anda sanggup melek sampai tengah malam, tidak tidur, ikut mikir apa yang bisa dilakukan dengan segala keterbatasan agar bisa jadi uang. Ya, bisnis dengan modal yang kecil tetapi bisa jalan dan menghasilkan keuntungan yang besar, kan begitu. Sementara pasangan barunya bukannya membantu memikirkan mengembangkan usaha, tapi justru minta duit terus. Nah, maka disitulah dia akan mulai goyah, ya, dan semakin lama semakin goyah, begitu kan, dan pada akhirnya bisa sampai stres, ya. Jadi orang stres itu kan melihatnya gampang lah. Kalau kemarin wajahnya bersih, kulitnya bersih, begitu kan, rajin merawat diri juga, rajin menjaga kebersihan dan seterusnya, sekarang jadi jerawatan semua. Nah, itu salah satu tanda bahwa dia sedang stres dengan pasangan barunya. Apa yang bisa Anda lakukan? Jadi yang bisa Anda lakukan, ya, dalam kondisi dia begitu, Anda diam saja dulu, ya, sampai dia memang datang kepada Anda untuk meminta bantuan keluar dari stresnya tadi. Nah, karena itu diam itu adalah emas, ya. Banyak kesalahan mendasar yang dilakukan orang ketika mantannya lagi seneng-seneng dengan pasangan barunya, dia komentar terus begitu, ikut komen di akun media sosialnya, ujung-ujungnya cuma diblokir, kan. Kemudian komentar ke sahabatnya yang kemudian disampaikan dan seterusnya, sehingga ya jadi keruh lah, jadi rumit begitu, ya. Nah, diam saja dulu, karena pada titik di mana goyahnya itu dia sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Kemana dia akan datang untuk minta nasihat, nyari tempat untuk bersandar? Ya tentu kepada Anda, orang yang dia tahu persis sudah pernah bersama-sama dia melewati berbagai kesulitan-kesulitan, ya. Nah, diam itu adalah keselamatan. Karena itu di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal, ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Ala akhbiruka bimalaki zalika kullihi." Qultu bala ya Nabiullah.
Qala fa akhadha bilisanihi qala kuffa alaika hadza. Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua persoalan itu? Kemudian Mu'adz menjawab, iya atau mau, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menunjuk lidahnya dan kemudian beliau bersabda, jagalah ini, ya, jagalah lisan. Nah, jadi ketika Anda bisa menjaga lisan, Anda memilih untuk diam, ya, diam tidak berarti tidak ngapa-ngapain. Anda terus berdoa agar dia mendapatkan hidayah dan petunjuk, agar dia sadar dan seterusnya. Dan diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Dengan diam, Anda dengan mantan tidak akan semakin jauh, tapi dengan banyak bicara bisa jadi semakin jauh. Semakin jauh akan kembali, perjalanannya juga jauh. Tetapi ketika tidak menjauh, maka jalan untuk kembali kepada Anda dekat saja. Itu keuntungan diam. Karena itu, jaga lisan, ya, insya Allah, ya, di dalam proses perjalanannya, ketika mantan goyah, dia tidak akan kemana-mana. Dia hanya punya Anda yang bisa memahaminya untuk bisa bangkit kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.